Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini, saya akan membagikan sebuah cara untuk penyambungan sebuah voltmeter dan ampermeter dalam satu modul. Yang menurut saya ini cukup bagus apabila kita digunakan untuk keperluan power supply kita, daripada harus mengukur dengan avometer, karena dengan harganya yang cukup murah. Pertama-tama kita lihat di sini ada dua buah header, yang mana header ini terdiri dari kabel yang kecil, tiga kabel, dan header dengan kabel yang besar yang terdiri dari dua kabel. Kita lihat yang header untuk kabel yang kecil, di sini ada 3 kabel. Yang pertama yang berwarna hitam dan merah itu adalah untuk sumber tegangan, maksudnya untuk kerja dari voltmeter ini dan ampermeter ini. Sementara yang kuning adalah untuk pengukuran tegangan, untuk pengukuran voltmeternya. Kita hubungkan dengan ground dengan hitam. Jadi hitam ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber untuk menyalakan voltmeter ini dan dari tegangan yang akan kita ukur juga. Yang kedua adalah header dengan kabel yang besar. Ini adalah untuk pengukuran ampere. Jadi dalam pengukuran ampere tidak seperti tegangan, dia dilakukan secara seri dengan sumber tegangan. Oke, kita praktekkan saja. Pertama-tama kita siapkan sebuah adaptor untuk mengujinya. Baik, di sini di power supply-nya terbaca 5,5. Terbaca 5,5. Lihat, kita sambungkan untuk supply dari voltmeternya dulu. Yang mana yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Kita sambung yang merah ke yang merah, dan yang hitam ke yang hitam. Lihat, dia sudah menyala, tapi tegangan dan ampernya masih terlihat 0 karena ini belum tersambung. Seperti tadi, ini adalah yang kuning adalah untuk mengukur tegangan, sementara yang kabel yang besar adalah untuk pengukuran arus. Kita cari tahu dia bekerja pada minimal tegangan berapa. Kita akan coba untuk mengurangi tegangan dari power supply-nya. Di 4 volt dia masih menyala. Kita kurangi lagi. Mungkin dia bekerja di 3 volt. Bisa dilihat 3,3 mulai redup, 3,0 dia masih bekerja tapi displaynya terlihat redup. Apakah bisa 1,5? Oh tidak, penampilan ampernya dia sudah menghilang sama sekali karena dia menggunakan lampu berwarna biru, sehingga membutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk kerja lampu LED biru itu. Jadi minimal harus berada di tegangan 3 volt untuk voltmeter ini bekerja. Begitu. Tapi untuk hasil yang maksimal kita kasih di 5 volt supaya terlihat jelas.
Oke. Ini dia. Kemudian kita akan mencoba mengukur tegangan. Jika kita ingin mengukur tegangan dari power supply kita sendiri, yang mana power supply itu digunakan untuk menyuplai tegangan ke voltmeter juga, maka kita cukup untuk memasukkan kabel kuning ini ke warna yang merah, ke positif yang ini. Kita sambungkan saja. Lihat, tegangannya terbaca 5,2, tepat dengan tegangan power supply, sangat akurat, sama-sama 5,2. Tapi apabila kita tegangannya untuk mengukur tegangan eksternal, yang mana tegangan itu naik turun misalkan, dan supaya naik turun dari tegangan itu tidak mengganggu kerja dari voltmeter ini, maka kita diharuskan untuk memisahkan tegangan dengan kabel yang berwarna kuning ini. Saya coba power supply dari lampu LED. Kita masukkan. Lihat, ini adalah sumbernya. Pertama, kita sambungkan kabel kuning ini ke positif. Yang kedua, kabel hitam ini kita sambungkan ke negatif. Di power supply lain terlihat terbaca 6,4. Lalu kita akan merubah-rubahnya. Kita naikkan. Dia 8,3. Naikkan lagi 10, 14, 17 volt. Dan untuk tegangan input dari voltmeternya dia tetap di 5,2. Jadi begitu caranya ketika akan mengukur regulator yang berbeda. Untuk ampernya, kita harus menghubungkannya secara seri. Pertama-tama saya akan memisahkan pengukuran ampere dengan pengukuran tegangannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan beban dari running text. Kita lihat ampere yang terbaca di running text ini berapa. Kita sambungkan yang warna merah ini ke positif sumber. Begini. Lalu yang hitam ini pertama-tama masukkan dulu ke kabel yang berwarna hitam yang tebal ini untuk ampere. Dan untuk outputnya kita sambungkan lagi ke negatif beban. Terlihat running text-nya sudah berjalan dan ini terbaca 140 mA. Jadi ini hanya untuk pengukuran ampere saja, saya tidak sambungkan dengan voltmeternya. Kalau ingin kita sambungkan, kita tinggal masukkan kabel kuning ini ke yang berwarna merah. Dan jangan lupa yang hitam ini ke ground. Pertama-tama kita akan sambungkan dulu ke negatif. Jadi di negatif ini akan menumpuk banyak sekali kabel. Karena dia adalah untuk kabel pengukuran ampere, pengukuran tegangan, dan untuk sumber ke voltmeter itu sendiri.
Nah, ini terakhir. Nah, ini terbaca 5 volt dengan arus 1,130 mA. Nah, jika digambarkan akan seperti ini. Misalkan ini adalah display dari voltmeter dan ampermeternya. Sementara di sini ada header, 2 buah header. Ini adalah kabel 3, ini adalah kabel 2 untuk ampere. Di sini ada yang berwarna hitam, pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga kuning. Dan ini adalah hitam dan kuning dan merah. Ini adalah supply 1 untuk menyuplai voltmeternya. Ini positif, ini negatif. Maka yang positif kita sambungkan ke yang berwarna merah. Dan yang negatif kita sambungkan ke yang berwarna hitam. Kemudian ini adalah supply untuk beban, supply 2. Nah, di sini beban misalkan positif negatif, juga positif negatif. Maka untuk pengukuran ampere, kita masukkan dulu yang positif ke beban, kemudian yang negatif kita sambung dulu ke alat pengukur, dari alat ukur, lalu kita keluarkan ke beban. Untuk pengukuran tegangannya, yang positif kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning kecil, dan negatif ke warna hitam kita sambungkan sama-sama. Nah, nanti akan seperti ini. Sementara jika ada perbedaan dalam pengukuran, apakah itu tegangan ataupun arus, kita dapat menyetelnya dari belakang ini. Ada knob untuk kalibrasi, yang mana ini adalah yang bagian atas. Bisa kita lihat, ini adalah potensio untuk mengkalibrasi ampere, dan yang bawah potensio untuk mengkalibrasi tegangan. Jadi kita cukup putar ke sebelah kanan apabila tegangannya kurang, dan kita putar ke sebelah kiri apabila tegangannya terbaca lebih. Begitupun ampernya. Nah, itu penjelasan dari saya, semoga cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini, dan supaya saya semangat untuk mengupload video yang lainnya. Kemudian like jika Anda menyukainya, dan dislike saja jika kalian tidak suka video seperti ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.